Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan semoga salawat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan para tabi'innya, juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah haribat manbal hikmah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua, wasilah barokah perkumpulan kita ini. Karena perkumpulan kita ini tiada lain tiada bukan, kita adalah berbagi, bersilaturahim, saling melisi, saling melengkapi, saling bahu-membahu di antara kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Apapun keinginan, tujuan, perjuangan yang kita maksud, yang kita inginkan, yang kita kejar, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita terperangah, semua umat Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, dengan adanya fenomena tentang penelusuran nasab. Ini Al-Fakir membicarakan tentang detik-detik keruntuhan kaum Balawi di Indonesia, khususnya umumnya di dunia ini. Sebenarnya siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak terpancing? Suatu nasab, suatu kaum yang sudah lama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita hormat, tapi tiba-tiba baru-baru sekarang ada yang menyatakan bahwa mereka itu adalah bukan dzurriyyah Nabi. Sedangkan para ulama kita, terutama para ulama Nusantara, kebanyakan yang keluaran dari pesantren sudah membaca banyak kitab tentang hal nasab, dan banyak membaca kitab tentang tasawuf, banyak membaca kitab tentang susunan nasab mereka, juga tentang kitab-kitab di dalam hal ilmu syara, tauhid, fikih, tasawuf, thariqah, dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang membatalkan nasabnya. Siapa yang sudah marah? Siapa yang tidak kaget? Tapi mau dibilang apa? Karena
Kiai Imaduddin Utsman membatalkan dengan hasil penelusurannya beliau itu adalah berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan sejarah. Beliau juga diantaranya mengemukakan kitab Al-Iqlil, kitab Al-Musallam, kitab Al-Hamadani, kitab Ibnu Khaldun, kitab Ibnu Samurah, kitab Al-Janadi, dan banyak lagi kitab-kitab yang diajukan, yang disodorkan, yang dibaca, yang diteliti oleh beliau. Dalam semua kitab itu menyatakan bahwa Ba'lawi itu adalah putus, tidak nyambung ke bagian dan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang kaget, hati yang tidak rela, hati yang tidak senang. Kenapa? Karena kita sudah meyakini begitu lama, sudah turun-temurun untuk meyakini, menghormati, memuliakan mereka itu. Tapi ada orang yang membatalkan dengan berdasarkan ilmiah, dengan berat hati. Mau dikata apa? Memang ini adalah kenyataan. Banyak kitab-kitab yang menerangkan bahwa kaum Ba'lawi itu adalah dzurriyyah Nabi, tapi semua kitab itu adalah karangan dari mereka-mereka yang berkelan Ba'lawi. Ada mungkin yang menyusun kitab bukan dari klan Ba'lawi, tapi adalah orang yang memang berkaitan dengan mereka. Jadi seolah-olah nyambungnya kaum Ba'lawi ke Rasulullah ini adalah seolah-olah dicantolkan, bukan asli keturunan. Oleh karena itu Al-Fakir meminta dengan hormat. Al-Fakir sangat mencintai, sangat takdim, sangat memuliakan kepada mereka semua, para habaib, untuk bisa menjawab, untuk bisa islah dengan Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Al-Fakir sangat senang. Al-Fakir sangat berterima kasih kepada Allah atas adanya Kiai Haji Imaduddin Utsman menjadi pencerah atau mencerahkan bangsa Nusantara ini, khususnya umumnya mencerahkan dunia tentang masalah nasab mereka. Karena menurut kitab-kitab yang dibaca oleh beliau adalah Ahmad hanya punya putra 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak mempunyai anak Ubaid. Ini kaum Ba'lawi, para habaib harus bisa membuktikan bahwa Ubaid itu anak Ahmad bin Isa. Dan Al-Fakir juga mengharapkan dan perkenankan untuk memberi saran. Apa? Kiai Imaduddin Utsman menelusuri nasab dengan tujuan baik, dengan tujuan suci. Tidak ada keinginan untuk menjatuhkan, tidak ada tujuan untuk menjelekan, apalagi yang dinamakan membuka aib, apalagi yang dikatakan memecah bangsa. Tidak seperti itu. Tidak.
Terus bagaimana? Yang kita jawab lagi seimbang dengan apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi kan begini, jadi Kiai Imaduddin Usman itu hanyalah begini. Jadi adanya para habaib atau adanya kaum-kaum Ba'lawi yang mengaku, yang menggembor-gemborkan bahwa mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah, tapi di dalam kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Dan begitu pula banyak di antara oknum-oknum Ba'lawi yang berceramah, berdakwah begitu berapi-api, tapi meninggalkan kesopanan, ketatakramaan. Dan banyak di dalam ceramah-ceramah di antara mereka yang banyak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apa? Ya ada di antaranya mereka yang berbicara seperti ini. Berguru kepada Habib, satu yang bodoh, yang ahli maksiat, penjina, pemabuk, itu lebih bagus, lebih utama daripada belajar kepada 70 alim yang ahli ibadah. Jadi ini ajaran-ajaran seperti ini menjadikan Kiai Haji Imaduddin Usman berpikir, oh apa benar ini turunan Nabi? Jadi rancu karena kalau benar-benar keturunan Nabi, kalau benar-benar duriyah baginda Nabi, ya tidak mungkin seperti itu. Ya ini gumam di dalam hati Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya akhirnya beliau mengadakan penelitian. Tentu kalau kita berbicara tentang asal, pertama yang mengepulkan asap kan saudara kita dari Ba'lawi ini mengeluarkan asap seolah-olah. Jadi terlihat asap. Terus kan dilihat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi seharusnya setelah Kiai Haji Imaduddin Usman beraksi, bersuara, ya seharusnya langsung cepat dirangkul dan langsung damai. Itulah yang diharapkan oleh bangsa. Itulah yang diharapkan oleh semua umat. Ya, tapi mau dibilang apa? Jawaban-jawaban bukan dengan jawaban yang positif, tapi justru jawaban dengan nafsu, jawaban dengan kesombongan. Seperti apa? Banyak jawaban-jawaban yang justru menghina, mencaci, mengejek kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Ada yang mengatakan seperti begini, oh ada begal nasab nih, begal nasab orang dipususin, dia malah ngaku keturunan. Iye, ada yang bilang begitu. Terus ada lagi yang bilang begini, emang dia belajar dari mana? Belajar dari kandang kebo. Itu sebenarnya kalau saja tidak seperti itu, tidak mungkin terjadi rame seperti sekarang ini.
Ya, sebenarnya setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman beraksi meneliti, langsung datangi, damai, musyawarah. Dengan cara itu pasti aman. Dengan cara itu pasti damai. Karena Kiai Haji Imaduddin Utsman pun hanya sebatas ingin tahu saja. Ya akhirnya karena tesisnya dibalas, dijawab dengan suara-suara yang justru saling menyerang, saling menyalahkan, saling menghinakan, ya akhirnya dari kelompok-kelompok lain juga turun. Dari ahli genetika, dari kedokteran, dari BRIN, dari ahli sejarah, akhirnya turun. Ya menjadi ramailah seperti ini. Ya tapi walaupun bagaimana, Al-Fakir berharap kita adalah umat Islam. Sedangkan Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisani. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah yang menjaga lisannya dan tangannya daripada saudaranya. Ini hadis ini harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai umat Islam itu bercerai-berai. Jangan sampai umat Islam ini pecah. Oleh karena itu, belum terlambat. Belum terlambat. Ayo damai. Ayo berkumpul. Ayo musyawarah. Ayo adu argumen secara berhadap-hadapan, disaksikan oleh orang-orang tertentu, mungkin disaksikan oleh pemerintah. Ya maksudnya jadi semua kalangan kumpul, langsung bermusyawarah, masing-masing bawa data, adu argumen. Yang menimbulkan perdamaian, yang menjadikan kesatuan, kebersatuan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan dijawab, dibalas dengan kesombongan. Jangan dibalas, dijawab dengan keangkuhan. Jadi kalau seperti ini, akhirnya kabur mana yang sebenarnya. Bukankah Nabi telah bersabda, innallaha awha ilayya an tawadu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Bukankah Nabi telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, yaitu adalah untuk tawabu, untuk rendah hati, sehingga la yabghi ahadun ala ahadin, setiap kita tidak melanggar hak, wala yafqaru ahadun ala ahadin, dan setiap kita tidak saling sombong-sombongan. Jadi kita ini sebenarnya kalau seperti itu, kita mengaku Islam, kita mengaku umat Nabi, tapi kita tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Apa? Itu kita harus tawabu, kita harus rendah hati, tapi malah kita kesombongan, keangkuhan yang kita keluarkan, kesombongan, keangkuhan yang kita perlihatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi walaupun bagaimana, kita belum terlambat. Ayo kita berkumpul, ayo kita bermusyawarah, apapun caranya, yang penting kita damai, kita aman, kita nyaman, kita bersatu, dan kita menyatu. Intinya ayo saling maaf-memaafkan. Jangan ditanggapi dengan kesombongan, keangkuhan.
Dan jangan ada kata-kata awas begal nasab. Hilangkan seperti itu. Karena kalau kita bilang ayo awas pemecah umat, pemecah bangsa, awas ada pembegal nasab, ya enggak bakal selesai. Itu nanti oleh pihak peneliti dikatakan seperti apa? Kalau memang kamu sekalian mengaku cucu Nabi, buktikan dengan kitab, dengan sejarah, atau berani nggak tes DNA? Ya akhirnya tidak akan selesai sampai kapanpun. Masalah nanti menjadi besar, umat pun menjadi pecah belah. Nauzubillahi min dzalik. Bukankah ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang yang anti-Islam? Bukankah ini adalah diharapkan oleh orang yang menginginkan umat Islam berpecah? Ayo, mari kita berpikir semua. Ayo, mari kita sadar semua. Kita di dunia ini adalah hanyalah menunggu kematian. Sebesar, setinggi apapun pangkat jabatan kita, sebanyak, seluas apapun harta kita, berapa jumlah pun uang kita, ya, kita adalah tidak lama di dunia ini akan mati. Yang dibawa oleh kita adalah hanyalah amal soleh kita, dan yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah dosa-dosa kemungkarotan kita yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ayo, marilah kita bersatu, marilah kita menyatu, marilah kita sadar. Kita semua tahu, kita semua mengerti dengan Al-Quran, kita semua tahu, kita semua mengerti dengan Al-Hadis. Ayo, Al-Quran dan Al-Hadis jangan hanya untuk diucapkan, jangan hanya untuk dipidatokan, diceramahkan, tapi ayo aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Al-Fakir, seorang hamba Allah yang dhaif, sangat mengharapkan, menginginkan kedamaian, keamanan, kenyamanan, persatuan, kesatuan. Berbeda-beda, tapi tetap kita satu bangsa, yaitu adalah bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.